video ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas dari koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Setelah saya mempelajari tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak, atau pendidikan harus berpusat pada murid. 2. Pendidik tugasnya adalah menuntun anak apapun posisinya sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sumulana ing madya mangun karso tutmuri handayani. 3. Teori tabula rasa tidak berlaku dalam mendidik anak, karena pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Tujuannya anak dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat. 4. Memperbaiki atau menebalkan laku anak maksudnya adalah hubungan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan Tuhan, manusia, dan alam. 5. Kodrat anak adalah memerdeka dan bermain. 6. Pengajaran dan pendidikan sejatinya adalah memerdekakan manusia atau memanusiakan manusia sehingga anak dapat merdeka, selamat, dan bahagia. Adapun dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diambil refleksinya atau dapat direfleksikan sebagai berikut. Pembelajaran di kelas saya atau di lingkungan sekolah saya sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Teacher Center. Guru menjadi fokus utama kegiatan belajar mengajar. KPM hanya satu arah sehingga murid hanya sebagai objek pembelajaran. 2. Motivasi belajar murid rendah. Murid kurang semangat dan kurang aktif pembelajaran. 3. Pembersihan kelas dengan ancaman supaya murid nurut dengan guru, selalu diberikan kalimat ancaman, bahkan kurang bisa mengontrol emosi. 4. Guru hanya fokus mengejar materi dan pencapaian nilai KKM, sehingga memahami karakter murid terabaikan karena hanya mengejar kompetensi dasar dan KKM. 5. Kurang memberi pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter hanya dibebankan kepada guru BK, guru pendidikan agama, dan PKN. Beberapa pemikiran atau perilaku yang berubah setelah mempelajari modul 1.1. Pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, menyadari bahwa pembelajaran harus berfokus meningkatkan serta mengembangkan kemampuan kritis murid. Murid mendapatkan porsi untuk lebih aktif dalam KBM. Murid harus merdeka belajar. Pendidik harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sesuai dengan alam dan zamannya. Guru harus kreatif dan inovatif, menerapkan metode, model, dan strategi pembelajaran yang menarik, kreatif, dan kolaboratif. Membebaskan murid mengerjakan tugas guru sesuai gaya belajarnya masing-masing. Bisa menggunakan sesuai dengan kinestetik, visual, maupun auditori. Guru selalu memberikan teladan budi pekerti kapanpun, dimanapun. Dalam pembelajaran diselingi ice breaking. Ice breaking berfungsi untuk mengkondisikan kelas. Selain itu juga mengembalikan kesemangatan murid dalam belajar. Kemudian membangun chemistry dengan murid. Dan guru harus sabar menghadapi keadaan semua murid. Berikut ada beberapa yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memastikan semua siswa merasa diterima dan dihargai di dalam kelas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung semua siswa sehingga siswa merasa nyaman, berpartisipasi aktif, dan bebas dalam melakukan
menyuarakan pendapat. Menggunakan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa, serta memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan pemikiran kreatif melalui aktivitas yang menantang. Selalu menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dalam pendidikan, termasuk nilai-nilai kejujuran dalam evaluasi, tanggung jawab, dan rasa peduli terhadap sesama teman. Memberikan dukungan upaya siswa untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Siswa yang izin untuk mengikuti kegiatan kebudayaan di desanya masing-masing dipersilahkan untuk mengikuti dan meninggalkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Fokus pada pengembangan seluruh potensi siswa, termasuk fisik, intelektual, emosional, dan sosial, serta melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan di dalam kelas dan sekolah, sehingga mereka merasa memiliki peran aktif dalam memajukan pendidikan di sekolah. Mengajarkan siswa pentingnya belajar sepanjang hidup, serta mengembangkan keterampilan dan memberikan akses ke semua sumber daya pendidikan yang berkelanjutan dan peluang untuk pengembangan diri, serta memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses pengambilan keputusan tentang pendidikan dan karir mereka. Sebagai seorang pendidik, saya berharap dengan adanya pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dari masa lampau pendidikan yang menuntut, kemudian masa kini pendidikan gotong royong, yaitu kolaboratif, reflektif, dan kritis. Harapannya di masa yang akan datang menghasilkan sumber daya manusia yang humanis, penuh kasih sayang, hati bersih, jujur, yang selamat dan bahagia, yaitu student well-being. Terima kasih, salam dan bahagia.